Apakah anak Anda terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya? Apakah Anda khawatir tentang dampaknya pada kesehatan fisik dan mentalnya? Anda berada di channel yang tepat. Berikut tips bagaimana caranya mengatasi anak kecanduan gadget. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Yuk kita buktikan. Tidak bisa dipungkiri, gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Gadget bisa digunakan untuk menciptakan berbagai kemudahan, mulai dari menerima informasi, berkomunikasi, hingga bekerja. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa selain banyak manfaatnya, gawai juga memiliki risiko yang dapat menimbulkan efek negatif jika disalahgunakan, terutama bagi anak-anak. Memasuki era revolusi 4.0, banyak orang menggunakan gadget untuk berbagai aktivitas. Gadget atau gawai yang dimaksud antara lain telepon pintar, tablet, dan smartphone. Setiap gadget tersebut memiliki fungsi utama masing-masing. Misalnya, telepon pintar untuk memudahkan berkomunikasi dengan menelpon dan mengirim pesan. Tablet dan notebook untuk membuat surat menyurat, mengedit, mendesain, dan lain-lain. Selain itu, ada fungsi sekunder yang tergantung pada masing-masing perangkat dan penggunaannya. Misalnya, fungsi sekunder bagi pengusaha seperti dapat bertransaksi secara daring. Sedangkan fungsi sekunder bagi pelajar seperti untuk mendengarkan musik dan membantu menyelesaikan tugas. Di samping bermanfaat, gadget ternyata juga membawa dampak yang berbahaya jika tidak dipergunakan secara bijak. Aneka kemudahan yang ditawarkan malah bisa membuat orang menjadi ketergantungan. Mereka seakan jika tidak melihat atau jauh dari gadget, membuatnya menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kecanduan yang tidak bisa lepas dari gadget jika tidak menggunakannya. Tidak sedikit kasus anak yang kecanduan gadget, di mana mereka bermain game hingga tidak kenal waktu, lupa makan, lupa belajar, bahkan mereka melakukan tindakan kriminal karena kecanduan gadget. Namun, ada juga anak yang karena gadget bisa membuat mereka lebih bersemangat belajar, mudah mendapatkan prestasi, dan lain-lain. Karena itu, pertimbangkan sebelum memberikan gadget pada anak. Lihat sisi manfaat dan kerugian yang bisa diakibatkan oleh gadget tersebut. Coba perhatikan anak Anda dengan seksama. Simak tanda-tanda berikut ini, seperti apakah anak Anda begitu asyik hingga menghabiskan banyak waktu untuk gadget? Kemudian, apakah mereka sering mempergunakan waktu dan tempat tidak lazim? Seakan ia begitu enggan terpisah dari gadget yang ia miliki. Lalu, apakah anak Anda lebih suka berinteraksi melalui gadget daripada berbicara langsung dengan orang? Biasanya mereka akan merasa kesal jika diminta meletakkan gadget ketika sedang berbicara dengan Anda. Bahkan ketika harus melakukan hal penting seperti makan. Tanda lain seperti ia selalu meletakkan gadget di mana ia bisa melihatnya dengan jelas. Seakan ia akan kehilangan informasi penting jika terlalu lama tidak mengecek gadgetnya. Jika ia tidak melihat gadget, kepanikan akan terlihat jelas pada wajah dan tingkah lakunya yang merasa gelisah. Lalu ketika ia menemukannya, terpancar rasa nyaman dari wajahnya. Bagaimana? Apakah Anda menemukan hal tersebut dalam diri anak Anda? Jika demikian, maka ia sudah terkena nomofobia, yakni rasa ketakutan beraktivitas sehari-hari tanpa gadget. Sudah waktunya Anda mengambil tindakan guna menyembuhkan anak Anda dari kecanduan. Sekarang atau Anda akan menyesal kelak jika sudah terlambat. Seperti diketahui bahwa ada dua dampak negatif kecanduan gadget. Pertama, dampak fisik. Ditandai dengan mulai terasa kurang nyaman pada bagian tubuh tertentu, seperti mata yang mudah lelah, kering, dan terjadi gangguan penglihatan. Kedua, dampak psikis, seperti kurang pandai bersosialisasi, cenderung merasa kesepian yang bisa memicu depresi dan stres, dan kurang fokus serta mudah cepat emosi.
Berikut tips untuk orang tua dan guru dalam mencegah serta mengatasi kecanduan gadget pada anak. Perlu dipahami bersama antara orang tua dan lingkungan beserta guru di sekolah bahwa tujuan membatasi anak menggunakan gadget adalah untuk kepentingan dan kebaikan si anak sendiri. Dengan demikian, kerjasama kedua belah pihak sangat dibutuhkan. Banyak cara yang bisa ditempuh. Pertama, jadikan orang tua dan guru sebagai role model. Dengan demikian, anak-anak akan mengikuti perilaku bertanggung jawab dalam penggunaan gadget. Jangan mengangkat telepon genggam saat sedang makan malam bersama sebagai contoh. Guru juga tidak sibuk sendiri dengan gadget di kelas dengan alasan mencari materi sementara siswa dibiarkan belajar sendiri. Diskusi dengan anak kapan ia berhak mempergunakan gadget. Sebagai tanda Anda menganggap hal ini penting bagi semua pihak. Buat komitmen dengan anak berikut sanksi yang diberikan jika ia melanggar. Coba buat daerah bebas gadget di rumah, di mana anak dan Anda akan berinteraksi tanpa ada gadget sama sekali. Di sekolah, guru bisa berperan dengan berbagai cara, seperti menerapkan aturan tentang penggunaan gadget. Minta siswa menyimpan gadget dan hanya mengizinkan pemakaian saat jam istirahat. Jika ada yang melanggar, bisa diberikan sanksi. Untuk keperluan mendesak, orang tua bisa menghubungi pihak sekolah. Lakukan pengawasan pada situs yang tidak sesuai dengan anak. Sekolah bisa memblokir pada situs tertentu. Berikan pengarahan mengenai situs yang lebih bermanfaat pada siswa. Selain itu, guru juga mulai mempergunakan alternatif sumber informasi lain selain gadget. Dan yang penting untuk memberikan pemahaman pada anak akan bahaya mempergunakan gadget terlalu lama. Dengan demikian, anak akan mengikuti aturan yang dibuat karena sadar akan bahaya, bukan sekedar menurut semata karena takut tidak diberikan izin untuk memberikan gadget lagi. Diet gadget ternyata tidak semudah yang dikira, namun harus dilakukan demi kebaikan sang anak. Baiklah, jadi Anda sudah berani mengambil langkah penting untuk membuat anak mengurangi pemakaian gadget. Selamat, Anda telah menunjukkan kualitas kasih sayang sebagai orang tua. Sulit memang, tapi percayalah tujuannya untuk kebaikan anak Anda sendiri. Mulailah dengan menentukan waktu maksimal yang bisa diperoleh anak Anda untuk menggunakan gadgetnya, sekaligus kapan waktu anak Anda boleh mempergunakannya. Misalnya 2 jam setiap pagi dan 2 jam setiap sore pada hari libur. Pasang aplikasi pengontrol waktu di gadget sebagai pengingat. Singkirkan aplikasi yang membutuhkan waktu lama seperti game online. Batasi aplikasi yang tidak sesuai dengan umur anak. Pilihlah aplikasi yang dapat memberikan banyak manfaat seperti portal berita yang terpercaya. Jika anak memohon untuk membuka aplikasi terbaru, teliti terlebih dahulu sebelum Anda memberikan izin. Namun, jika terpaksa anak membuka situs tertentu seperti YouTube dan sosial media, tetap dampingi anak, awasi hingga anak tidak sempat menemukan hal-hal yang belum sesuai dengan usianya. Kemudian, diskusikan apa yang telah mereka peroleh ketika mereka mengunjungi situs tersebut. Walau mudah diucapkan, prakteknya tidak seperti membalikan telapak tangan. Anak akan merengek hingga melakukan berbagai cara agar bisa mempergunakan gadget sesuka mereka. Pastikan Anda bisa bersikap tegas dengan komitmen diet gadget ini. Anda harus kuat jika ingin yang terbaik bagi anak. Dengan mengurangi pemakaian gadget, kerugian secara fisik dan psikis perlahan bisa diatasi. Keluhan sakit kepala dan pegal mulai berkurang. Konsentrasi meningkat hingga nilai membaik. Hargai usaha anak Anda untuk melakukan diet gadget. Misalnya membelikan makanan kesukaan, memberikan buku yang diinginkan, apapun asal bukan permintaan tambahan waktu penggunaan gadget. Itulah tips mengatasi anak yang kecanduan gadget. Like video ini jika bermanfaat, share kepada teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat.